Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Hari ini kita akan belajar mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Masih di tema 3 ya. Mengurutkan pecahan. Dalam mengurutkan berbagai bentuk pecahan, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah perhatikan semua bentuk pecahan yang diberikan. Langkah yang kedua, ubahlah dalam bentuk pecahan yang sama. Kalian boleh mengubahnya dalam bentuk persen, desimal, pecahan biasa, atau pecahan campuran. Langkah yang ketiga, urutkan berdasarkan perintah soal, baik itu dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Silahkan lebih teliti. Ustazah mempunyai soal. Urutkan pecahan berikut ini dari yang terkecil, yaitu 1/5, 0,5, 1/10, dan 1/2/5. Karena dari soal ini banyak yang berbentuk pecahan, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa yang berpenyebut sama. Nanti akan ada 2 caranya ya. Terserah kalian menggunakan yang mana. Yang pertama, 1/5. Kita akan menyamakan penyebut. Kira-kira mau pakai penyebut berapa? Ada 5, 10, dan 5. Ya, penyebutnya akan kita rubah menjadi 10. 5 dikali 2 hasilnya 10, maka 1 juga kita kalikan 2. Hasilnya 2/10. Yang kedua, 0,5. Di belakang koma 1 angka, maka sudah pasti 5/10. Yang ketiga, 1/10, berarti tetap 1/10. Yang terakhir, 1/2/5. Nah, ini bentuknya campuran, berarti kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 1 dikali 5 ditambah 2, hasilnya 7, penyebutnya 5. Kita ubah biar jadi 10 kali 2, 7 kali 2, 14/10. Sudah sama semua ya penyebutnya 10. Kita tinggal mengurutkan pembilangnya, yaitu dari yang terkecil. Mana pembilangnya yang paling terkecil? 2, 5, 1, atau 14? Ya, 1. Berarti ini urutan pertama, 1/10. Urutan yang kedua adalah 1/5, 2/10. Urutan yang ketiga adalah 5/10 atau 0,5. Urutan yang terakhir berarti 1/2/5 atau 14/10. Sekarang kita coba dengan diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Apakah hasilnya sama? 1/5 berarti 5 kita ubah menjadi berpenyebut 10. Kali 2. Hasilnya 2/10. 2/10 bentuk desimalnya adalah 0,2. Yang kedua, 0,5. Sudah desimal nih, berarti langsung 0,5. Yang ketiga, 1/10. Penyebutnya sudah 10, tidak perlu kita ubah, berarti langsung 0,1. Yang terakhir, 1/2/5. Maka kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 ditambah 2, 7/5. Kita ubah menjadi penyebutnya 10, 14/10. Jadi, desimalnya adalah 1,4. Tinggal kita urutkan pecahan desimal ini dari yang terkecil. Kita lihat angka di belakang komanya yang paling kecil. Ya, yang pertama 0,1 atau 1/10. Yang kedua 0,2. Yang ketiga 0,5. Yang terakhir 1,4. Ternyata dengan diubah ke pecahan biasa ataupun ke pecahan desimal, hasilnya sama. Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1/10, 1/5, 0,5,
dan 1/2/5. Yuk kita saksikan contoh selanjutnya. Urutkan pecahan berikut ini dari yang terbesar. 3/4, 50%, 0,13, dan 120%. Perhatikan soalnya. Di sini yang persen ada 2, yang pecahan biasa ada 1, dan yang desimal ada 1. Lebih mudah kita rubah semuanya ke persen, hanya mengubah 2 pecahan saja. Tapi kita coba dengan mengubah ke pecahan biasa yang berpenyebut sama. Berarti penyebutnya berapa? Ya, 100. 3/4. 4 biar jadi 100 kali berapa? 25. Berarti 75/100. Yang kedua, 50%. Persen itu berpenyebut 100, berarti 50/100. Yang ketiga, 0,13. Di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 1 dan 3. Berarti penyebutnya juga 100, sudah 13/100. Yang terakhir, 120%, maka 120/100. Penyebutnya sudah sama semua, yaitu 100. Tinggal kita mengurutkan pembilangnya saja dari yang terbesar. Maka yang paling besar adalah 100/120, yang kedua 75, yang ketiga 50, dan yang terakhir 13. Apakah sama dengan cara kita rubah ke persen? Coba. 3/4 kita rubah berpenyebut 100, maka kali 25. 75/100 adalah 75%. Yang kedua 50%, berarti tetap 50%. Yang ketiga 0,13, berarti 13/100 atau 13%. Dan yang terakhir 120%, maka tetap 120%. Nah, kita urutkan mana yang persenannya paling besar. Ya, 120%, 75%, 50%, dan yang terakhir 13%. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar adalah 120%, 3/4, 50%, dan 0,13. Ternyata dalam mengurutkan pecahan sangatlah mudah, asalkan kita sudah paham dan mahir dalam mengubah bentuk pecahan. Karena dalam mengurutkan pecahan haruslah kita samakan dulu semuanya agar lebih mudah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.